wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Sri Utamiya, masih di channel YouTube Viola. Nah, kali ini dalam rangka masih memperingati Hari Pendidikan, aku mau berbagi informasi sama kalian semua, khususnya para adik pelajar ataupun teman-teman mahasiswa seputar informasi pendidikan. Apalagi sekarang lagi PSBB. Kalau kalian lagi pusing, bosan ngapain di rumah, mendingan pantengin channel YouTube aku, karena di sini aku mau berbagi informasi yang sangat bermanfaat untuk kalian semua. Nah, di sini aku mau membahas, kalau minggu lalu aku juga bahas sejarah, tentang perlawanan kolonialisme bangsa Indonesia. Nah, kalau orang biasanya lebih populer sama perang Pagi, perang Aceh, perang Diponegoro. Kali ini aku mau membahas dari Kerajaan Belanda. Apa itu? Pantengin terus ya. Sebelum aku menyampaikan materinya, jangan lupa di like, di subscribe, di komen, dan kalau suka di share karena gratis. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme. Pada dasarnya, Perang Banjar adalah sebuah perang yang terjadi pada zaman dahulu kala dari pihak rakyat Indonesia dalam rangka melawan kolonialisme Belanda. Perang ini terjadi pada tahun 1859 dan berakhir pada tahun 1905 yang berlokasi di Kesultanan Banjar, Kalimantan Selatan. Adapun tokoh yang paling berperan penting adalah Pangeran Antasari. Nah, gimana ya awal kedatangan Belanda di Tanah Banjar? Jadi, pada abad 16, Belanda atas nama East United India Company udah datang dan melakukan seperti perjanjian kontrak lah dengan Kesultanan Banjarmasin, tepatnya pada tahun 1606. Lalu, pada tahun 1635, kontrak perdagangan lada dilakukan yang ditandatangani juga bersama Kesultanan Banjar. Waktu itu lada merupakan komoditas yang mewah di tanah Eropa. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa Belanda mendarat di wilayah Banjar. Lalu beberapa dekade berikutnya muncul peperangan kecil ataupun bentrok senjata karena kontrak lada tidak terpenuhi. Puncaknya yaitu sampai terjadi pembunuhan yang mencapai 64 orang Belanda dan 21 orang Jepang di Kota Waring pada tahun 1638. Lalu, pada abad 19, Herman William Daendels selaku Gubernur Jenderal Hindia Belanda memutuskan untuk meninggalkan Banjarmasin atas pertimbangan tidak ekonomis. Kemudian Inggris mengambil alih posisi sebagai akibat dari Perang Napoleon pada tahun 1811. Namun, pada bulan Desember 1816, kewenangan kembali dari Inggris menuju Belanda. Nah, Belanda menandatangani kontrak baru dengan Sultan. Pada Januari 1817, bendera Sultan diganti dengan bendera Belanda. Perlahan kekuasaan Sultan digantikan oleh Hindia Belanda. Di tahun-tahun berikutnya, timbul deh pemberontakan kecil. Nah, sebab umum terjadinya Perang Banjar yang pertama, rakyat tidak senang Belanda mengusahakan perkebunan di tanah Kalimantan Selatan karena bagi mereka usaha Belanda tersebut benar-benar merugikan rakyat dan akan membuat rakyat menjadi sengsara. Lalu yang kedua, Belanda ikut campur dalam urusan kesultanan. Belanda berusaha mengatur struktur pemerintahan yang bagi rakyat itu sama sekali tidak ideal. Dan yang ketiga, Belanda berusaha menguasai Kalimantan Selatan. Hal yang dikuasai adalah yang paling utama rempah-rempah, karena tujuan Belanda untuk mengeksploitasi guna meningkatkan keuntungan sebesar-besarnya dan menjadikan Belanda
Belanda dapat mengekspor rempah-rempah ke pasaran global. Adapun sebab khusus dari terjadinya Perang Banjar, yang pertama, ketidaksetujuan Belanda atas Pangeran Hidayatullah yang naik tahta sebagai Sultan Banjar. Karena bagi Belanda, Pangeran Nata ataupun seorang pangeran yang bekerja sama dengan Belanda itu dianggap sebagai pangeran yang ideal untuk berada di posisi tahta kerajaan. Bagi Belanda, yang pantas untuk menduduki tahta kerajaan adalah Tamjidullah, sedangkan yang seharusnya berhak adalah Pangeran Hidayatullah. Hal inilah yang menimbulkan perselisihan antara pihak rakyat Banjar dengan Belanda. Lalu yang kedua, faktor ekonomi, yaitu Belanda berusaha melakukan monopoli, yaitu Belanda memonopoli khususnya perdagangan lada, rotan, damar, serta hasil tambang, yaitu ada emas dan juga intan. Monopoli itu dianggap sangat merugikan dan menyengsarakan rakyat yang terjadi sejak abad 17. Yang ketiga, faktor politik. Belanda berusaha ikut campur dalam urusan tahta kerajaan, apalagi dalam hal penggantian posisi dari pemimpin kerajaan, dan yang terakhir diculiknya Prabu Anam oleh Belanda. Hal inilah yang menyulut kemarahan rakyat sehingga timbul peperangan. Untuk strategi yang digunakan dalam Perang Banjar, Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah menggunakan strategi perang gerilya serta dengan membuat kerajaan baru serta benteng-benteng pertahanan yang ada di hutan. Semangat perlawanan dari rakyat untuk Belanda terus diikat dengan jalan ikatan pernikahan. Nah, dari ini akan timbul status Pegustian dan Tumenggung yang menjadi sarana pemersatu rakyat dalam rangka mengusir Belanda di tanah Banjar. Di samping itu, Pangeran Antasari juga menggalang dana dengan Kesultanan Kutai Kertanegara melalui kerabatnya di Tenggarong. Pangeran Antasari menyurati pangeran-pangeran yang ada di sana dan juga pangeran-pangeran lainnya. Mereka semua adalah mata rantai penyeludupan senjata api dari Kutai ke Banjar. Namun, ketika Perang Banjar dilanjutkan oleh keturunan Pangeran Antasari, Sultan Kutai Haji Muhammad Sulaiman tidak merespon positif permintaan bantuan dari Pangeran Perbatasari. Bahkan, Pangeran Perbatasari juga turut diasingkan dan diserahkan kepada Belanda pada tahun 1885. Penguasa yang pertama yang memerintah Kesultanan Banjar adalah Sultan Temnggilah I. Setelah Sultan Temnggilah I wafat, pemerintahan dilanjutkan oleh Sultan Sulaiman. Namun ia hanya memerintah selama 2 tahun. Nah, pemerintahan selanjutnya diteruskan oleh Sultan Adam yang memerintah dari tahun 1825 hingga 1857. Nah, sebelum Sultan Adam wafat, ia telah menunjuk Pangeran Hidayatullah sebagai keturunannya untuk meneruskan tahta kesultanan. Namun Belanda menolak. Belanda mencalonkan Pangeran Nata untuk meneruskan tahta kesultanan. Rakyat tidak senang dengan keputusan Belanda mencalonkan Pangeran Nata karena menurut rakyat Sultan Hidayatullah lebih pantas untuk meneruskan tahta kesultanan karena ia langsung merupakan putra dari Sultan Adam. Karena semangatnya yang menggebu-gebu untuk menjadi pemimpin dari kerajaan Banjar, pada saat pemerintahan dari Sultan Adam, Pangeran Nata itu telah menjalin kerjasama dengan Belanda agar Belanda bisa membantunya. Namun sebagai balasan atau imbalannya,
dibuat perjanjian pada tahun 1826 bahwasanya Belanda harus mendapatkan beberapa wilayah kekuasaan dari Kesultanan Banjar dan Kerajaan Banjar tidak boleh melakukan hubungan diplomasi dengan negara lain kecuali Belanda. Nah, ini singkat waktu Pangeran Natalah yang menang dan ia resmi diangkat menjadi Sultan Tamhidillah II, sedangkan Pangeran Hidayatullah hanya diangkat sebagai Mangkubumi. Pada saat pemerintahannya menjadi seorang sultan, Pangeran Nata atau Pangeran Tamhidillah II itu memfitnah Pangeran Hidayatullah. Ia menyuruh orang suruhannya untuk merusak bangunan-bangunan tambang batu bara milik Belanda yang ada di Pengaron, yang merupakan tambang itu milik Belanda. Ia memfitnah Pangeran Hidayatullah, seakan-akan Pangeran Hidayatullah yang melakukan tindakan kejam itu. Namun lambat laun tipu muslihatnya itu diketahui oleh Belanda. Akhirnya Belanda marah besar, Pangeran Tamhidillah II diturunkan dari tahta kesultanan. Dan setelah itu secara resmi Kesultanan Banjarmasin dihapuskan oleh Belanda pada Juni 1860. Nah, hal keji lain yang dilakukan oleh pihak kolonial Belanda adalah Belanda menangkap Prabu Anom pada tahun 1857. Prabu Anom itu adalah seorang bangsawan yang sangat terkenal memusuhi Belanda. Dengan dilakukannya penangkapan terhadap Prabu Anom dan diasingkan ke daerah Bandung, hal ini membuat kemarahan warga masyarakat rakyat semakin tidak terbendung. Akhirnya, rakyat merencanakan sebuah perlawanan yang ditujukan kepada pihak kolonial Belanda. Namun jauh sebelum itu, pihak kolonial Belanda telah berjaga-jaga jika sewaktu-waktu terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh rakyat. Akhirnya, pada tanggal 28 April 1859 meletuslah atau pecahlah Perang Banjar. Pada saat terjadinya Perang Banjar ini, pemerintahan dari Tamhidillah II mulai tampak kelemahannya, hingga akhirnya Pangeran Antasari turun langsung sebagai pemimpin perang dengan menggandeng beberapa karibnya. Di antaranya ada Pangeran Amrullah, Tumenggung, Antaluddin, dan yang lainnya. Pada bulan April tersebut, serangan pertama dilakukan oleh rakyat Banjar yang dipimpin Pangeran Antasari berupa serangan terhadap pos-pos Belanda di daerah Martapura dan berhasil merebut benteng Belanda di daerah Tabanio. Selain itu, pada bulan Desember tahun 1857, Kiai Demang Leman juga mengadakan pertempuran terhadap pihak kolonial. Lalu perlawanan semakin meluas dengan Pangeran Hidayatullah bergabung dengan Pangeran Antasari, sehingga posisi kedudukan dari Pangeran Antasari semakin diperkuat. Dalam pertempuran yang terjadi di Sungai Barito, Tumenggung Surapati berhasil menghancurkan kapal milik kolonial Belanda. Setelah itu muncul respon dari pihak Belanda dengan mengirim salah satu utusannya untuk melakukan perlawanan. Namun lagi-lagi Belanda gagal karena dengan siasat taktik perang gerilya yang diterapkan dari pihak Kesultanan Banjar, Pangeran Surapati berhasil menaklukkannya sehingga membuat kapal milik militer Belanda itu rusak. Selama 3 tahun awal secara berturut-turut, Belanda cukup direpotkan dengan strategi perang gerilya yang diterapkan oleh pihak Kesultanan Banjar. Terhitung sepanjang 1859 dari bulan April telah terjadi beberapa perlawanan yang dilakukan oleh pasukan Pangeran Antasari di beberapa wilayah. Kemarahan rakyat semakin meluap setelah mereka tahu bahwasanya Kesultanan Banjar dihapuskan dan pemerintahan kesultanan berada di tangan Belanda, sehingga perang terus meluas dengan bergabungnya beberapa kepala daerah dan para ulama
dengan pasukan dari Pangeran Antasari untuk melakukan perlawanan terhadap pihak kolonial Belanda. Para kepala daerah itu turut membantu Pangeran Antasari, namun pasukan mereka lama-kelamaan menjadi melemah karena persenjataan Belanda yang semakin canggih, sedangkan senjata dari pihak rakyat Kesultanan Banjar masih berupa senjata tradisional. Setelah terus berjuang selama lebih kurang 3 tahun, Pangeran Hidayatullah akhirnya menyerah di tangan Belanda dan pada tahun 1861 ia harus dibuang dan diasingkan di daerah Cianjur. Dengan menyerahnya Pangeran Hidayatullah menjadikan Pangeran Antasari menjadi satu-satunya keturunan dari Kesultanan Banjar yang melakukan perlawanan. Untuk memperkuat kedudukannya dalam melakukan perlawanan terhadap pihak kolonial, ia meneriakkan slogan "Hidup hanya untuk Allah dan mati hanya untuk Allah". Semakin lama, Perang Banjar semakin mendekati akhir dan semakin menunjukkan kekalahan dari pihak Kesultanan Banjar karena posisi pasukan Belanda yang terus mengalami peningkatan sedangkan posisi Indonesia yang terus melemah. Karena posisinya semakin terdesak, Pangeran Antasari memindahkan markas komando di Sungai Teleh. Dari sana, Pangeran Antasari dibantu oleh 2 orang putranya bernama Muhammad Said dan Muhammad Seman. Namun selang beberapa waktu setelah Pangeran Antasari memindahkan markas pertahanannya, ia jatuh sakit dan akhirnya ia meninggal. Bagi Belanda, dengan meninggalnya Pangeran Antasari, peperangan di daerah Banjar telah usai dan perjuangan hanya diteruskan oleh penerus-penerus dari Pangeran Antasari yang dianggap Belanda itu adalah sebuah perjuangan yang sangat mudah untuk ditaklukkan. Banyak dari para penerus Pangeran Antasari ini akhirnya ditangkap hingga dibunuh, sehingga posisi Belanda di tanah Banjar semakin leluasa. Adapun akhir dari Perang Banjar karena ketidakseimbangan dari segi persenjataan, lalu kekuatannya semakin lama semakin lemah dan banyak pemimpin-pemimpin yang diasingkan hingga akhirnya gugur atau wafat. Adapun dampaknya, yang pertama, Kesultanan Banjar harus dibubarkan. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya perlombaan persenjataan Lagian Timur. Meskipun rakyat Banjar sudah dibantu oleh suku Dayak pada saat itu, namun belum berhasil mengalahkan pemerintah kolonial. Karena apa? Pada saat itu, senjata yang digunakan dari pihak Indonesia masih berupa senjata tajam tradisional, sedangkan dari pihak Belanda sudah menggunakan meriam dan senapan. Di samping itu, Belanda juga sudah dikenal sebagai negara yang memiliki kekuatan militer terbaik. Maka tidak heran jika kekuatan militer Indonesia masih sangat sederhana harus dikalahkan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Akhirnya, kerajaan Banjar harus dibubarkan dalam rangka menghindari konflik lebih lanjut dengan pemerintah kolonial. Nah, selain menghapus kerajaan Banjar, Belanda juga ikut menghapuskan struktur pemerintahan lama yang ada di sana dan menggantikannya dengan pemerintahan ala mereka.
Dalam waktu singkat, Belanda menerapkan aturan-aturan baru yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang bernama Residen Borneo untuk mengatur birokrasi yang baru. Dampak yang kedua, Belanda berhasil menguasai seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Nah, dengan dikuasainya pemerintahan pusat dari wilayah Kalimantan Selatan, bisa dibilang seluruh aset yang dimiliki Kalimantan Selatan jatuh ke tangan Belanda. Hal ini dalam rangka untuk meningkatkan keuntungan sebesar-besarnya dari pihak Belanda dengan mengeruk aset dari Kalimantan Selatan dan bisa berjaya menjadi negara yang melakukan ekspor ke pasar global dari segi rempah-rempah. Dampak yang ketiga, dikuasainya berbagai sumber daya di Kalimantan. Seperti yang sudah saya jelaskan di poin kedua tadi, karena kekalahan dari pihak Indonesia, akhirnya Belanda semakin leluasa berkuasa di wilayah Kalimantan Selatan. Bagi mereka sudah tidak ada lagi halangan untuk mengeksploitasi seluruh rempah-rempah yang ada di wilayah Kalimantan Selatan. Akibatnya banyak rakyat yang sengsara dan menjadi miskin kembali. Adapun yang keempat, sulitnya menemukan penerus yang ideal. Penyerangan Belanda yang dilakukan kepada kerajaan Banjar memang bisa dibilang sebagai sebuah penyebab konflik antar ras yang sangat kejam. Kekalahan kerajaan Banjar membuat rakyat banyak yang putus asa dan mereka kembali mengingat bahwasanya pemimpin yang benar-benar mereka agungkan, Pangeran Antasari, sudah tidak dapat lagi ditemukan karena telah wafat. Kehilangan pelindung bagi mereka itu adalah hal yang sangat memukul. Banyak dari mereka yang tidak tahu akan melakukan hal apa lagi dan akhirnya mereka memutuskan untuk hidup di bawah naungan ataupun genggaman Belanda. Syukur jika mereka berhasil kabur ke kampung halaman. Namun jika tidak, mereka akan dibunuh di tempat di mana mereka ditemukan oleh pihak Belanda. Sungguh miris. Adapun dampak yang kelima, sistem birokrasi lama dihapuskan. Sistem yang dijalankan oleh kerajaan Banjar memang dinilai cukup baik, rakyat pun dibuat sejahtera. Namun semuanya sirna setelah Belanda berhasil menguasai wilayah Kalimantan Selatan. Sistem birokrasi seluruhnya dirubah dengan berpatokan pada sistem birokrasi Belanda yang rata-rata lebih banyak menguntungkan pihak Belanda, sementara rakyat Indonesia harus menderita. Nah, demikian tadi penyampaian materi yang sudah saya jelasin. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Dan saya mohon maaf kalau